Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di antara anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah di saat kita mampu untuk mengerjakan rutinitas yang baik, yang dikenal dalam bahasa syariat itu istiqamah. Kehadiran kita di majlis yang semacam ini mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan wa ridwanu minallahi akbar, bahwa keridhaan Allah adalah sesuatu yang paling agung dan ini dapat digapai oleh siapapun yang menginginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan tersebut tiada lain dapat digapai oleh manusia dengan mengikuti apa yang memang kita ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seluruh perintah Allah termasuk haji yang kita sedang membahas bahasan tersebut dalam 2 minggu ini adalah di antara cara Allah untuk mengingatkan manusia agar mengikuti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala aturan yang Allah buat. Dan kita seorang mukmin harus meyakini bahwa segala aturan tersebut adalah bertujuan agar kita hidup dalam kenyamanan di dunia sampai nanti kita ke akhirat, keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Allah tidak pernah mengambil untung dari kita, tapi kita yang selalu mendapatkan keuntungan agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikirkan antara apa yang kita korbankan dan apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita renungi hal itu, sungguh pasti akan membawa kita untuk lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kita bawa? Apa yang kita korbankan kalau seseorang pergi ke Baitullah sana? Ratusan juta rupiah. Baik. Tahukah apa yang akan didapat oleh orang tersebut? Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam prosesi haji beliau terlihat begitu gigih meminta hal-hal yang memang akan menjadi maslahah buat kita semua. Sampai di hari Arafah, Nabi Muhammad masih terlihat ada sesuatu dalam dirinya yang sahabat mengerti benar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak berkata. Dan akhirnya di tanggal 10 terlihat kebahagiaan Rasulullah dan sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Nabi katakan, "Saya meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa yang dibawa oleh manusia ketika dia berkumpul di padang Arafah, bahkan dosa-dosa yang ada hubungannya dengan manusia lain sekalipun." Nabi katakan hatta tabi'at, dosa yang berhubungan dengan orang lain yang orang tersebut tidak mampu untuk meminta maaf pada orang yang dia zalimi itu. Dan Nabi katakan di hari ini Allah berikan itu semua untuk umatku. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pengampunan dosa, bahkan hal-hal yang mungkin kita tidak mampu lagi meminta maaf pada orang-orang yang telah kita zalimi, mungkin sudah meninggal dunia, itu semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala agung yang kita dapatkan dari Allah, kita akan masuk surga Allah, karena itulah bayaran orang yang berhaji. Coba kita bandingkan dengan ratusan juta yang kita keluarkan. Juga Allah faham
Nabi Muhammad mengerti bahwa tidak semua umat manusia ini pergi haji, sehingga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia siapkan buat kita. Dia siapkan buat kita. Saya berpikir kalau haji ini benar-benar wajib, tidak pakai embel-embel liman istata'a ilaihi sabila, hanya yang mampu, wajib untuk semua. Terus terang, wajar kalau Allah minta itu dari kita atas fasilitas yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi toh tidak, Allah hanya perintahkan kepada kita semua, kita harus memiliki niat. Itu yang paling penting. Kalau punya rezeki, kita ingin pergi haji. Tapi kalaulah diperintahkan itu, wajar Allah berikan segalanya. Nikmat gak pernah diputus oleh Allah. Kalau kita minta sama orang, orang ngasih kita melanggar aja apa yang dia mau, di stop itu pemberian. Tapi kita dari tadi pagi sampai saat ini, kalau kita berpikir, siapa dari kita yang mampu mengangkat tangannya dan mengatakan alhamdulillah, dari subuh tadi sampai saya hadir di Kuitang ini, mata saya gak bikin dosa. Ini dahulu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Sibtud Durar bertanya pada murid-muridnya, dan dikatakan siapa yang sampai saat ini bisa mengatakan alhamdulillah, lisan saya tidak bikin maksiat pada Allah dari subuh tadi sampai sekarang? Siapa yang bisa? Siapa yang mampu? Dengan lumuran dosa yang ada pada kita, Allah berikan ini semua. Lantas tidakkah kita malu pada Allah dan kita berusaha untuk mengerjakan apa yang diminta Allah? Haji tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tadi kita dengar dari penceramah sebelumnya, kalau orang pergi ke masjid, dia sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk sampai isyraq, zikir pada Allah, lalu dia sholat 2 rakaat, pulang bawa haji dan umrah, sempurna. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang-orang yang pergi dari rumahnya sudah berwudu, memakai wewangian, lalu dia pergi untuk mengerjakan sholat yang fardu ke masjid, dikatakan pahalanya seperti orang mendapatkan pahala haji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma pertanyaannya, kita mau atau enggak? Kita fahami ini, mungkin kita pernah dengar dari guru-guru kita, tapi kalau kita lihat bagaimana keadaan masjid kita di setiap paginya, bagaimana subuh di masjid kita masing-masing di kampung kita, padahal pahalanya begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhur, asar, maghrib, isya, bagaimana masjid-masjid kita? Ayyuhal ibad, kita nggak mungkin sedunia pergi haji semua satu waktu. Pasti ada bergantian. Mereka semua niabatan anna, mewakili seluruh kaum muslimin. Tapi kita mampu mendapatkan pahala-pahala tersebut. Siapa dari kita yang mau? Mudah-mudahan dari pulang dari majelis ini kita punya niat. Tugas kita satu, apa yang kita dengar mari kita kerjakan satu demi satu, karena mau gak mau, suka gak suka, yang dinilai oleh Allah kesungguhan kita dalam hal itu. Kalaulah kesungguhan itu tidak perlu, untuk apa Imamul Haddad, penulis kitab yang kita baca setiap minggu ini, beliau sampai mengatakan alhamdulillah ma min sunnatin sannaha bihan nabi illa wa arjullaha qad amiltu biha. Alhamdulillah tidak ada satu sunnah pun dari sunnah Rasulullah melainkan saya sudah kerjakan sunnah tersebut. Maka dari itu mari saya mengajak pada diri saya dan hadirin semua, kita kerjakan apa yang kita dengarkan dari seluruh guru-guru kita, agar kita hidup dalam keadaan yang nyaman di dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan kita minta dengan keberkahan Habib Ali Habsyi, mudah-mudahan hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, mudah-mudahan diberikan kesehatan juga keluarga beliau semua, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kita ucapkan pada guru kita Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Syahabuddin. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan dakwahnya, diberikan selalu kesempatan untuk memberikan ilmunya, memberikan nasihatnya buat kita, dan insyaallah selalu membekas, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Hadirin, marilah kita ikuti dan dengarkan nasihat agama